Assalamualaikum Ananda, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Session Initiation Protocol. Untuk materi lengkapnya sudah Ibu upload di Blogspot seperti yang sudah Ananda baca juga dan sudah semuanya kita pelajari untuk teoritisnya. Untuk itu Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat dengan pengertian SIP? Masih ada yang tahu apa itu SIP? Ya, SIP atau Session Initiation Protocol ini merupakan signaling protokol dan pengontrolan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Nah, layar aplikasi ini itu adalah salah satu pada layar OSI, 7 model layar OSI yang telah Anda pelajari di kelas 11. Kalau ada yang lupa, silahkan di-recall lagi memorinya yang lama, baca-baca lagi materi kelas 11. Sedangkan untuk sesi multimedia yang dimaksudkan pada materi ini itu bisa berupa teks, gambar, suara maupun video. Nah, seperti yang kita ketahui, SIP ini memungkinkan orang di seluruh dunia itu untuk berkomunikasi melalui perangkat komputer atau handphone. Dengan kata lain, kita berkomunikasi melalui jaringan internet, tidak seperti halnya telepon seluler yang langsung memakai pulsa kita. Dengan adanya SIP ini, kita akan dibantu untuk melakukan komunikasi melalui internet dengan efektivitas dan kehematan biaya yang lebih besar. Untuk langkah-langkah instalasi dan peralatan yang dibutuhkan akan kita bahas setelah ini. Mari kita masuk ke langkah-langkah praktiknya. Baiklah Ananda, kita akan melakukan instalasi server SoftSwitch berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Adapun peralatan yang akan kita gunakan, yang pertama yaitu MikroTik router, yang kedua kabel UTP, yang ketiga itu handphone, dan satu buah laptop. Pertama-tama kita melakukan setting hotspot pada MikroTik. Langsung login saja ke Winbox. Nah, di sini pada tab wireless tables kita aktifkan WLAN 1 dengan mengklik tanda checklist. Kemudian pada bagian wireless modenya kita ganti menjadi AP bridge dan SSID-nya kita ganti sesuai kebutuhan. SSID ini adalah nama dari hotspot yang akan kita buat. Mulai dan kita simpan. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address. Kali ini kita menggunakan IP 192.100.10.41/24. Nah, ini untuk ke interface Ether 1. Sedangkan untuk WLAN-nya kita gunakan Wi-Fi 10.41. Setelah itu, kita konfigurasi DHCP server dengan mengklik DHCP setup. Interface-nya kita pilih WLAN 1. Untuk DNS server, kita pakai alamat 192.100.10.42. Kemudian kita lakukan setting IP address pada komputer kita. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu port-port yang akan tidak terpakai. Nah, di sini kita aktifkan hanya satu port, yaitu port Ethernet, dan kita lakukan konfigurasi IP address-nya. Kita menggunakan IP 192.100.10.43
gateway-nya kita gunakan alamat 192.100.10.41. Nah, ini adalah alamat dari router yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Untuk preferred DNS servernya kita gunakan alamat yang sama dengan DNS yang kita konfigurasi pada MikroTik router tadi, yaitu 10.42. Selanjutnya oke. Nah, kemudian barulah kita melakukan instalasi aplikasi Breaker di virtual machine. Di sini kita gunakan VMware Workstation. Langkah instalasinya sama seperti Linux. Nah, kita gunakan Breaker versi 1.4. Kita biarkan saja default. Ini pemberian nama untuk virtual machine kita. Next. Maksimum disknya itu kita isi 20 GB. Nah, untuk settingannya kita jadikan 1 GB. Memorinya 1 GB. Nah, power on di virtual machine. Ini sama langkahnya seperti kita menginstalkan Debian, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Ini masih mengekstrak file-file dari sistem operasinya. Nah, barulah proses instalasinya akan segera dimulai pada virtual machine kita. Munculnya tab login ini menandakan bahwa proses instalasi kita sudah selesai. Kita tinggal login ke dalam sistemnya. Super user untuk masuk ke root. Masukkan password rootnya. Nah, di sini kita melakukan setup untuk mengkonfigurasi jaringannya. Pada network configuration ini, di sini akan ada alamat IP bawaan dari aplikasi yang telah kita install. Nah, alamat IP ini akan kita ganti dengan IP yang sesuai dengan IP pada router dan klien kita. Dia harus satu jaringan ya, Ananda. Kita gunakan 192.100.10.42. Gateway-nya kita gunakan MikroTik 10.41, kemudian oke. Kita ketikkan service network restart agar konfigurasi yang telah kita buat tadi tersimpan dengan baik pada sistem breaker ini.
sini sudah tertulis IP yang kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke browser pada komputer. Ketikkan alamat 192.100.10.42. Ini alamat yang kita konfigurasikan pada breaker tadi ya Nanda. Nah, hide advance, kemudian kita login. Nah, seperti inilah tampilan webnya dari Breaker 1.4. Kita ambil tab IPPBX Administration, kemudian Extension. Nah, kita submit. Di sini adalah proses atau langkah untuk memasukkan user yang akan kita coba untuk komunikasikan. Pertama, untuk user extensionnya 1001, kita beri nama Wahyu. Terus account code-nya samakan dengan yang tadi 1001, secret ini passwordnya 1001. Kemudian kita submit. Submit, terus kita klik apply, continue with reload. Ini untuk menyimpan konfigurasinya. Kemudian jika kita ingin menambahkan user lain, kita klik lagi submit, isikan user extension. Harus berbeda daripada yang tadi ya, Anda tidak boleh sama. Tadi kita menggunakan 1001, sekarang 1002, ibaratkan namanya Agustian. Selanjutnya untuk account code-nya sama 1002, secretnya juga 1002. Jadi kita hanya perlu mengubah 4 tab ini saja pada bagian extension ini. Kemudian kita submit dan apply lagi. Nah, dengan demikian dua user kita telah berhasil dibuat. Buka aplikasi Zoiper 5 pada komputer kita. Di sini kita bisa memasukkan user ID tadi, terus add dan alamat dari breakernya. Masukkan passwordnya, next. Nah, kita cari di mana konfigurasi yang mungkin kita bisa masuk. Nah, SIP UDP. Di sini kita lihat kontaknya ada 1002. Kita coba telepon. Nah, masuk. Kemudian kita cobakan login Zoiper client di handphone. Setelah kita download aplikasi Zoipernya dan kita install, kita login dengan cara yang sama pada komputer tadi. Di sini kita ibaratkan menggunakan akun 1002 si Agustian. Add 192.100.10.42. Nah, passwordnya kita isikan 1002. Kemudian kita login. Nah, berarti kita bisa masuk di SIP UDP. Di sini akan terlihat bahwa ada daftar panggilan dari 1001 atau Wahyu. Dan sekarang kita coba menelpon dari klien ke servernya yang 1001. Kita lihat di komputer, di sini ada panggilan masuk dari Agustian. Berarti konfigurasi SIP kita telah berhasil karena komputer dengan handphone kita sudah bisa saling memanggil. Jadi
Jadi kesimpulannya, jika ingin berkomunikasi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Namun akun ini harus ada dalam satu jaringan. Untuk implementasi install server SoftSwitch berbasis SIP ini di dunia industri biasanya digunakan untuk berkomunikasi pada perusahaan yang berbeda ruangan, berbeda lantai maupun berbeda gedung. Baiklah Ananda, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah menyaksikan video praktek yang telah kita sajikan sebelumnya, jika ada Ananda yang menemukan kesulitan, kendala, ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung kontak Ibu ke WA secara pribadi maupun ke grup daring kita, atau bisa juga melalui Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga video yang tadi bisa membantu Ananda selama pembelajaran daring, dan semoga juga corona ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan praktek tatap muka di labor dan sekolah kita tercinta. Assalamualaikum.